Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordi dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional dengan NPM 19700641042. Kali ini akan mempresentasikan pengaruh change management terhadap individual atau organisasi untuk menyelesaikan tugas 2 saya pada mata kuliah change management dan ujian akhir semester. Yang pertama, change management kita bagi menjadi 4 bagian di sini. Yang pertama ada tujuan, kemudian jenis, tahapan-tahapan, dan manfaat. Sebenarnya apa sih itu change management? Change management adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola berbagai akibat yang muncul dari perubahan yang terjadi, baik di internal dan eksternal perusahaan atau organisasi. Konsep ini mendorong perusahaan untuk memiliki metode dalam merespon perubahan secara berkelanjutan. Sebenarnya apa sih tujuan change management? Tujuannya adalah membantu perusahaan dalam mengelola perubahan yang terjadi agar tidak berdampak pada kinerja perusahaan. Sebab perkembangan pasar juga diiringi dengan perubahan-perubahan bisnis yang harus disesuaikan oleh perusahaan. Nah, ini dibagi 3 nih tujuan change management. Yang pertama adalah defense mechanism. Sebagai strategi bertahan perusahaan agar tidak tertinggal di tengah perkembangan bisnis dan pasar. Kemudian adaptif dengan perubahan, membuat perusahaan mampu mengadaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi baik di internal atau eksternal. Kemudian efektivitas kinerja perusahaan, meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan agar tetap dapat bersaing di tengah perkembangan dan perubahan pasar. Nah, jenis change management ini dibagi 2. Seperti pada pertanyaan tugas 2 dan ujian akhir semester, yaitu manajemen perubahan terhadap individu atau organisasi. Jawabannya adalah untuk individu itu, manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan beradaptasi tinggi. Meski secara reaksi psikologis dan psikologis alami manusia untuk menolak perubahan, namun manusia cukup tangguh untuk menghadapi perubahan tersebut. Terus kemudian ada model ADKAR, yaitu awareness, kesadaran, desire, keinginan, knowledge, pengetahuan, ability, kemampuan, reinforcement, penguatan, dan terakhir awareness atau kesadaran. Jadi pengaruh change management ini terhadap individu adalah sangat bagus sekali. Selain mengubah individu itu sendiri menjadi individu yang lebih baik dan tahan terhadap zaman serta adaptif terhadap perkembangan teknologi, juga membantu perusahaan untuk berkembang secara berkelanjutan. Kemudian manajemen perubahan organisasi, yaitu manajemen perubahan organisasi adalah serangkaian tindakan dalam membantu membangun kesadaran, keinginan, pengetahuan, kemampuan, dan penguatan di seluruh organisasi. Manajemen proyek memastikan solusi proyek berjalan sesuai dengan perencanaan, sementara manajemen perubahan memastikan solusi proyek dijalankan dan digunakan secara efektif. Nah, ini juga merupakan jawaban dari soal tugas 2 dan UAS. Apa sih manfaatnya manajemen perubahan organisasi? Yaitu membuat seluruh bagian dari organisasi tersebut, seperti individunya, sistemnya atau SOP-nya, jadi sadar dan memiliki keinginan serta pengetahuan dan kemampuan untuk penguatan organisasi tersebut untuk melakukan perubahan di tengah zaman yang cepat sekali berubah ini. Kemudian memastikan juga proyek perencanaannya berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian ini adalah tahapan-tahapan manajemen. Yang pertama ada identifikasi. Kita harus mengidentifikasi perusahaan kita atau organisasi serta individunya. Kemudian kita melakukan perencanaan. Apa rencana kita untuk melakukan change management di suatu perusahaan dan organisasi. Kemudian implementasinya nih. Implementasi ini berjalan dengan baik atau tidak, dicek apakah sesuai project, schedule, atau sudah efektif atau belum, atau efisiennya. Kemudian monitoring, sama seperti implementasi. Setelah implementasi kita monitoring apakah berjalan dengan baik atau ada yang kurang, mesti ditambah atau diimprove. Kemudian evaluasi, setelah mungkin kita menetapkan 1 tahun perubahan, evaluasinya apa, mungkin ada yang kurang atau ada yang perlu ditambah. Itu adalah tahapan-tahapan change management. Kemudian apa sih manfaat dari manajemen perubahan? Ini saya gambarkan beberapa manfaat. Yang pertama adalah membantu perusahaan dalam menyelaraskan berbagai kebijakan dan perencanaan dengan perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal. Membantu perusahaan atau organisasi lebih cepat merespon perubahan pasar, terutama permintaan dari konsumen. Ketiga, menjadi motivator atau penilaian terhadap berbagai kemajuan yang
telah maupun akan dicapai perusahaan. Yang keempat, membantu perusahaan dalam menilai dampak keseluruhan dari berbagai perubahan yang terjadi. Kelima, meminimalisir dampak negatif dari setiap perubahan yang dilakukan perusahaan agar tidak menimbulkan gangguan pada kinerja perusahaan. Demikian presentasi dari saya terkait perubahan change management pada individu maupun organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.